Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan Balikpapan. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami yang akan datang semakin lebih baik, dan dari dalamnya Tuhanlah yang senantiasa kami puji dan muliakan. Berkati hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan pada kesempatan ini, sehingga apa yang hamba akan baca dan renungkan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah orang yang senantiasa membaca dan merenungkan serta melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah jadilah bijaksana.
Menjadi orang yang berhasil, punya kedudukan tinggi, pintar, terkenal dan kaya raya adalah impian dari semua orang. Inilah dunia di mana setiap individu selalu menilai berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Tidak banyak orang yang punya kerinduan untuk menjadi orang yang bijaksana. Dalam Matius 16 ayatnya yang ke-26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati yang bijak, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Bijaksana tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan atau kepintaran seseorang. Banyak orang yang cerdas dan berintelijensi tinggi, tetapi tidak hidup secara bijaksana. Itulah sebabnya firman Tuhan memperingatkan dalam Amsal 3, mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Untuk bisa menjadi orang yang bijaksana, tidak ada jalan lain selain harus dekat kepada Tuhan, di mana kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Semakin kita menyukai firman Tuhan, maka kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Mempelajari berbagai ilmu pengetahuan itu sangat baik, karena membuat wawasan kita bertambah. Namun jangan lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, langkah awal menjadi orang Kristen yang bijak adalah mencintai firman Tuhan dan merenungkan apa yang diinginkan Tuhan melalui firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini, di mana kami telah diajak untuk senantiasa berlaku bijaksana di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami yang akan datang senantiasa bijaksana di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan senantiasa tertanam di dalam hati kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.